Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para ummah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran yang ke-11 dari Durusul Lughah. Pelajaran yang ke-11 dari Durusul Lughah. Pelajaran yang ke-11 inilah pengulangan atau evaluasi dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya, jadi pengulangan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Apa saja itu? Yaitu mengenal yang sebelumnya kita sudah mempelajari isim zuhir bersambung dengan isim dhamir. Ya, isim zuhir bersambung isim dhamir. Misalnya tas saya, bahasa Arabnya apa? Haqibah bertemu dengan ana menjadi haqibati. Ya. Tasmu, haqibah bertemu dengan anta menjadi haqibatuka. Nah, kayak gitu. Ya. Kemudian di sini sekarang di pelajaran yang ke-11 ini sedikit kita akan mempelajari cara membedakan atau cara penggunaan lafaz fihi dengan fiha. Ya, fihi dengan fiha. Fihi di sini artinya di dalam. Di dalamnya. Nya yang laki. Ya, maksudnya yang muzakkar. Kalau fiha di dalamnya perempuan, yaitu muannas. Ya, di dalamnya menunjukkan nya itu ha ini kembali ke muannas, hi ini kembali ke muzakkar. Contohnya misalnya, man siapa, man fil siapa di dalam rumah, man fil baiti. Ya, man fil baiti. Siapa di dalam rumah? Singkat, langsung kita singkat jawabannya. Di dalamnya, berarti ya. Di dalamnya, nya kembali ke mana? Kembali ke al-bait. Maksudnya di dalam rumah, di dalamnya kembali ke al-baiti. Baiti ini muzakkar atau muannas? Muzakkar karena tidak diakhiri ta marbutah. Berarti menggunakan fihi. Ya, di dalamnya fihi. Nah, fihi Muhammadun. Nah, fihi Muhammadun. Di dalamnya adalah Muhammad. Ya. Kemudian sekarang yang muannas, di dalamnya yang muannas. Fiha. Ya. Contohnya misalnya, man fil madrasati. Nah, man fil madrasah. Siapa di dalam? Siapa di sekolah? Ya, siapa di sekolah? Nah, ini madrasah muannas. Berarti di sekolah, di dalam sekolah, yaitu fiha jadinya ya. Fiha karena muannas berarti ha. Fiha siapa? Mudarris. Nah, fiha mudarris wa talib misalnya. Nah, di dalamnya ada guru dan siswa. Fiha mudarris wa talib. Ya. Ini cara menggunakan fihi dan fiha. Sekali lagi, hi ini kembali ke sebelumnya yang laki-laki, yang muzakkar, yaitu al-baiti misalnya. Man fil baiti. Fihi pakainya hi. Hi kembali ke al-baiti, yaitu muzakkar. Kemudian fiha, ha kembali ke yang muannas. Man fil madrasati. Ya, siapa di sekolah? Madrasah kan muannas, diakhiri ta marbutah, berarti menggunakan nanti fiha di dalamnya. Kalau kita mau menggunakan fiha, ya, kalau kita mau mengungkapkan, mengungkapkan di dalamnya, berarti fiha mudarrisun wa talib. Nah, seperti itu. Yang kedua, pembahasan yang kedua adalah mengenal, kembali kita akan bahas isim zuhir bertemu isim dhamir. Mengenal mudhaf ilai, kan sudah kita bahas mudhaf ilai ya.
Mudhaf ilaih itu apa? Mudhaf ilaih adalah isim ketemu isim. Ingat, isim ketemu isim, maka pastikan nanti di situ akan ada mudhaf ilaih. Apakah itu mudhaf ilaih atau na'at man'ut? Kalau isim ketemu isim, ya. Misalnya yang mudhaf ilaih sudah kita bahas sebenarnya, ya. Kita ulangi terus insyaallah. Rumusnya ada dua, ya kan? Isim yang tidak beralif lam ketemu isim yang beralif lam. Ya, rumusnya sudah kita bahas, nggak perlu kita ulangi lagi. Ya. Nah sekarang mudhaf ilaihnya sekarang berupa isim dhamir. Ya. Mudhaf ilaihnya sekarang berupa isim dhamir, itu kata ganti. Isim dhamir yaitu kata ganti. Ya. Seperti contohnya, ya, pulpen kamu, qalamuka, ini sudah kita bahas kemarin kan, qalamuka, ya, qalamuka. Nah sekarang sebelumnya rumusnya ya ini, ya, isim yang tidak beralif lam ketemu dengan dhamir, kata ganti. Nah, kata ganti dhamir. Qalamuka, pulpenmu, ya. Qalamu sebagai mudhafnya, ka sebagai mudhaf ilaihnya. Nah, ka sebagai mudhaf ilaihnya. Contoh lagi, qalami, pulpen saya. Qalami, qalam sebagai mudhaf, iya-nya sebagai dhamir mudhaf ilaihnya. Nah, kayak gitu. Jadi nanti setiap isim zohir namanya ini, isim zohir kemarin kita bahas yang bukan dhamir. Setiap isim zohir atau katakanlah setiap kata yang bersambung dengan dhamir, isim. Setiap isim yang bersambung dengan isim dhamir pasti itu nanti susunannya mudhaf ilaih seperti ini. Qalamuka. Ya. Dalam Al-Qur'an banyak. Dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, hadis, ya. Misalnya apa? Rabbi Allah atau man rabbuka, man rabbuka, ya kan? Man rabbuka, rabbu mudhaf, ka mudhaf ilaih. Ka mudhaf ilaih, isim dhamir. Ya, seperti ini. Jadi mudhaf ilaih juga bisa berupa isim dhamir mudhaf ilaih. Ya. Jadi bukan hanya isim zuhir aja. Sekali lagi, semua isim yang bersambung dengan isim dhamir nantinya itu adalah mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Ya. Dan kemarin sudah kita bahas sedikit, ya, antara huwa kemarin misalnya, qalami, qalamuhu, qalamuka, sama apa kemarin? Qalamuha masalah. Kemarin sudah kita bahas. Ya, qalami, qalamuka, qalamuhu, qalamuha. Ya. Kemudian selanjutnya, pembahasan selanjutnya yang ketiga adalah objek. Di sini diperkenalkan objek, ya, yaitu isim yang berharakat fathah. Jadi sebelum-sebelumnya harakatnya dhammah, ya, semua isim berharakat dhammah dan kasroh sebelum-sebelumnya. Namun nanti nanti akan kita diperkenalkan dengan kata yang harakatnya fathah, kata yang harakat akhirnya fathah. Ya. Kapan itu? Kalau dia menjadi objek. Kalau dia menjadi objek. Misalnya, uhibbu, berarti ini butuh fiil, ya, butuh kata kerja. Uhibbu, saya mencintai. Uhibbu, saya mencintai.
Uhibbu, saya mencintai Allah misalnya. Uhibbullaha. Nih, uhibbullaha. Lafaz Allah fathah karena dia objek. Pokoknya semua objek nanti fathah kalau dia itu mufrad, sebagaimana sudah kita pelajari di marfu, mansub, ya, i'rab, ya, sudah kita pelajari di i'rab. Kalau dia mufrad maka dia fathah. Tanda mansubnya dengan fathah, ya kan? Objek. Jadi semua objek nanti itu adalah fathah kalau dia mufrad. Seperti ini, uhibbullaha, uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, ini dulu pelajaran yang kita pelajari di pelajaran 11 ini. Sekarang kita baca dulu. Jadi sedikit pembahasannya di sini. Halaman 61, ya, halaman 61. Jadi alhamdulillah sudah sejauh halaman 60-an lebih ini, ya, 61 62. Kita sudah mempelajari Durusulullah, ya, mengenal Durusulullah. Kemudian juga di nahwu sudah kita jauh sampai kita mau habis cetakan, mau habis jilid pertama, ya. Jadi sangat sayang kalau berhenti di tengah jalan. Ya, sangat disayangkan kalau berhenti di tengah jalan, dan semoga para ummah dan akhwat selalu diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari bahasa Arab ini. Ya. Sekarang kita baca. Ad-Darsul Hadiyah Asyara, pelajaran 11. Baiti artinya apa? Rumahku, rumahku. Hadza baiti, ini adalah rumahku. Baiti amamal masjidi, rumahku di depan masjidi, depan masjid. Masjidi kasrah karena ada amama, zaraf, ya. Baiti jamilun, rumahku indah. Baiti, bait itu mudhaf, ya-nya itu mudhaf ilaih, ya. Fihi di sini di dalamnya. Kenapa hi? Karena kembali ke bait muzakkar, ya. Fihi hadiqatun saghiratan, di dalamnya ada hadiqah saghirah, taman kecil, ya. Hadhihi ghurfati, ini adalah kamarku. Fiha pakai ha karena ghurfah itu muannas, ya. Fiha, di dalamnya nafizatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun, di dalamnya ada jendela yang besar dan kipas angin yang bagus. Mirwahatun jamilatun. Nafizatun kabiratun ini apa? Na'at man'ud, ya, karena ada sifat, ya, isim ketemu isim, ingat. Wa mirwahatun jamilatun juga na'at man'ud, ya. Hadza sariri wa hadza kursiyyi wa hadza maktabi. Ini ranjangku, ini dan ini ranjangku, kursiku, dan ini maktabi. Apa maktabi? Mejaku, ya. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi, jamku, pulpenku, jam, pulpen dan kitabku di atas meja. Wa haqibati tahtal maktabi, dan tasku di bawah meja. Nafizatu ghurfati, nah ini. Nafizatu ghurfati maftuhatun, ya. Jendela rumahku, jendela kamarku terbuka. Jadi di sini mudhaf ilaih yang bertingkat-tingkat, ya, lihat di situ. Nafizatu ghurfati, nafizatu ghurfati, nafizatu ghurfati. Nah, ini bertingkat-tingkat, ya. Ini mudhaf ilaihnya mana? Ghurfah mudhaf ilaihnya, ya, mudhaf ilaih untuk nafizah. Kemudian ghurfah lagi menjadi mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Ini dhamir mudhaf ilaih, ya, untuk ghurfah. Nah, gitu. Jadi makanya nafizatu enggak boleh tanwin karena mudhaf, ya, mudhaf enggak boleh tanwin.
Nafidatu ghurfati, ya. Jendela kamarku. Nah. Lanjut. Hadhihi ghurfatu akhi, ini kamar saudaraku. Wa tilka ghurfatu ukhti, dan itu kamar saudariku. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Kamar saudaraku besar dan kamar saudariku kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama al-matbakhi. Kamar saudaraku di depan kamarku dan kamar saudariku di depan dapur. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Nah ini ismuhu, hu, ya. Hu kembali ke akhun, ya kan. Hu pakai hu karena akhun muzakkar, ya. Saya mempunyai saudara, satu saudara namanya Usama. Usamatu. Usama ini apa? Usama ini nama orang yang di akhir ta marbutha sehingga tidak boleh ditanwin, ya. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Jadi Su'ad itu nama perempuan. Ya, Su'ad nama perempuan, walaupun di sini nama laki di Indonesia. Kalau di Arab Su'ad itu nama perempuan yang tidak boleh ditanwin karena lebih dari 3 huruf. Su'adu, ya. Saya mempunyai satu saudari namanya adalah Su'ad. Abi wa ummi, bapak dan ibuku, fi tilkal ghurfatil kabirati. Nah, fi tilkal ghurfatil kabirati. Ya. Dan di sini fi tilkal. Nah, harokatnya di sini. Fi tilkal ghurfati. Ya. Lihat. Fi di sini apa? Huruf jar, ya kan? Huruf jar mengkasrohkan. Yang dia kasrohkan pertama kali adalah ini. Ya. Nanti kita akan bahas insyaallah di nahwu, ya. Jadi ini yang dikasrohkan. Kenapa enggak ki? Ah, nanti ada pembahasannya. Pokoknya ini kasroh pokoknya. Ini kasroh sebenarnya. Karena ada fi, ya. Kemudian al-ghurfati ini kan badal, sudah kita bahas, ya kan? Badal isim yang beralif lam terletak setelah isim isyarah, ya, badal. Sudah kita bahas di pelajaran berapa itu? 8 atau 7, ya. Fi tilkal ghurfati. Nah, di sini karena dia badal jadi mengikuti yang dia ganti. Ini kan kasroh aslinya kan karena ada fi. Maka di sini ikut kasroh. Fi tilkal ghurfati, gitu ya. Al kabirati. Kabirati sebagai naat. Kan alif lam ketemu alif lam. Sebagai naat sehingga naat mengikuti man'utnya, sama-sama ti jadinya. Ya. Jadi kalau terjemahnya sini, bapak dan ibuku di kamar besar itu. Nah, kan sudah kita terjemahkan seperti menjelaskan terjemahan badal, ya. Isim beralif lam terletak setelah isim isyarah. Ya. Enggak boleh kita terjemah fi tilkal ghurfatil kabirati menjadi di itu kamar besar. Enggak boleh. Kemudian sini ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Saya mencintai bapak dan ibuku dan mencintai saudara dan saudariku. Ya. Ini silakan dibaca, ya. Sini penggunaan fiha dan fihi, ya. Kemudian uhibbu itu objek, ya. Yang butuh objek. Insyaallah sampai sini dulu pembahasan dari Rasulullah. Semoga apa yang kita bahas ini bisa difahami. Ya, semoga kita diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari bahasa Arab ini. Tentu ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.